Oke, dengan asumsi kalian sudah melihat yang saya simpan di LMS gitu ya, saya kasih tugas buat lihat video pengantar. Untuk apa? Karena ini materinya sebenarnya cukup banyak, bukan nggak banyak sih sebenarnya, tapi kita kalau misalnya kalian mau benar-benar ngerti, saya menjelaskannya kan harus lebih detail gitu ya. Nah, kalau mau detail itu tidak akan cukup waktunya hanya dengan 100 menit karena kalian kan 2 SKS gitu ya. Padahal kita itu posisinya sebenarnya kelas kita itu agak tertinggal dengan kelas yang lain. Kalau kelas yang lain mungkin minggu ini udah masuk rekursif mungkin ya, saya belum cek juga. Tapi harusnya non rekursif algorithm ini yang mathematical analysis ini harusnya ada di minggu kemarin gitu ya. Oke. Cuma waktu itu saya memang memutuskan untuk tidak mengajarkan dulu karena khawatir kalian bingung pas UTS sebenarnya. Karena kan jadi ada satu topik yang diberikan itu sebelum UTS tapi dia nggak masuk di UTS gitu. Ya, jadi waktu itu saya stop dan saya lanjutkan, saya ngasih topik yang memang di UTS-kan saja gitu ya, waktu sebelum UTS. Makanya ketika setelah UTS jadinya agak ketinggalan satu kali pertemuan. Oke. Apa itu mathematical analysis of non-recursive untuk algoritma non-rekursif gitu ya. Nah, kuliah yang setelah UTS ini sebenarnya harusnya lebih mudah gitu ya, karena ini terkait yang kemarin-kemarin kalian sudah pelajari yang big O, big omega, big theta gitu ya. Jadi kita tuh apa ya? Bukan menebak, kalau nebak tuh kesannya asal-asalan ya. Memprediksi gitu. Jadi pakai ilmu nebaknya, memprediksi kalau dikasih algoritma ini lamanya berapa lama sih gitu. Ya. Berapa lama sih gitu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kita tahu mau pakai algoritma yang mana untuk data tertentu gitu. Oh pakai yang ini aja, yang ini lebih cepat. Oh yang ini aja gitu ya. Dia apa ya namanya? Kita memprediksi untuk jumlah data yang sangat besar gitu ya. Jadi tolong diingat di kepala masing-masing kalau ketika kita melakukan analisis algoritma itu berarti kita kita mengolah data yang sangat besar ya. Jadi kita tidak nyobain langsung, tapi kita harus prediksi. Karena kalau nyobain langsung, itu bisa jadi ternyata selesainya berapa tahun, gitu ya. Jadi kita harus gunanya analisis kompleksitas algoritma itu gitu ya. Jadi misalnya, oh ini kalau misalnya di data yang cuma 100, oke dia jalan misalnya bisa selesai 2 jam gitu misal algoritmanya. Kalau misalnya saya scale up sampai berapa datanya 1 juta gitu misalnya, atau 1 miliar gitu datanya. Itu kira-kira ini algoritmanya jalannya berapa lama? Nah, caranya itu tidak dengan kita memasukkan data 1 miliar ke algoritma kita, tapi kita melakukan prediksi. Gitu. Ya, karena akan terlalu mahal kalau kita benar-benar masukin gitu. Karena bisa jadi nanti ternyata selesainya berapa bulan gitu ya kan. Keputusannya tuh harus sekarang gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, jadi hari ini itu rencananya saya akan memperlihatkan ini rancangan umum ini yang sudah saya buatkan rekamannya. Kalian silakan lihat di lesson yang di LMS. Kemudian hari ini saya hanya akan sekilas aja jadinya rancangan umumnya ya, karena saya sudah menjelaskan di video rekaman itu. Kemudian aturan dasar penjumlahan, aturan manipulasi, dan kemudian ada contoh-contoh dan latihan gitu ya. Oke. Jadi ini slide-nya mengikuti salin dia yang ada, yang sudah saya post di LMS gitu ya. Jadi bagaimana sih kalau misalnya saya mau ngitung kompleksitas yang kayak tadi gitu. Ya. Tapi algoritmanya non rekursif. Apa aja yang harus dilakukan gitu? Apa saja yang harus diperhatikan? Nah itu ada saya lupa 5 gitu ya kalau nggak salah. Yang pertama adalah ukuran input gitu ya. Udah pasti kan ya. Jadi biasanya makin besar, hampir pasti makin besar inputnya ya makin lama gitu ya. Jadi pasti ukuran input itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah operasi dasar gitu. Operasi dasar itu adalah operasi yang paling berpengaruh, yang paling penting di algoritma yang bersangkutan dan yang paling time consuming, paling menghabiskan waktu. Kita nggak usah ngitung detail banget gitu ya, yang receh-receh gitu nggak usah kita hitung. Kita cari aja satu operasi dasar yang paling signifikan mempengaruhi lamanya itu algoritma jalan itu, yang bikin lama yang paling gitu.
operasi baris kode mana yang paling bikin algoritma ini jadi lambat. Gitu. Yang paling menghabiskan waktu. Itu aja yang dihitung. Yang lain-lainnya nggak usah. Gitu ya. Karena nanti kita bisa lihat bahwa itu tidak terlalu berpengaruh. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan dibilang kalau ukuran input itu jelas mempengaruhi lama atau cepatnya suatu algoritma. Gitu. Nah, tapi ada kasus-kasus khusus gitu ya. Kita sebut di sini disebutnya properti gitu ya. Properti lain selain input yang mempengaruhi gitu. Kalau misalnya ada, itu nanti kita bisa menentukan bahwa ada kasus terbaik, kasus terburuk, dan rata-rata. Ini sudah saya jelaskan juga di video, jadi saya tidak akan ulangi lagi. Nah, kemudian yang keempat, nanti operasi dasarnya itu akan kita hitungkan untuk mengetahui berapa lama si algoritma itu jalan, maka kita itu tugasnya adalah menghitung berapa kali operasi dasar dikerjakan di algoritma yang bersangkutan. Jadi kan itu sum kan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, jadi dijumlahkan gitu ya. Nah nanti hasil penjumlahannya itu akan menentukan kompleksitasnya yang kita sebut sebagai itu order of growth-nya gitu ya. Nah nanti pas hitung-hitungan itu gitu ya, kadang-kadang ngitungnya tuh tidak semudah itu. Makanya di nomor 5 itu kita bisa menggunakan ada namanya aturan-aturan dasar dan aturan manipulasi untuk menjumlahkan sehingga kita nanti bisa dapat kompleksitasnya gitu. Ya, untuk menjumlahkan operasi dasar tadi bisa jadi sederhana, bisa jadi agak rumit gitu ya. Makanya dikasih aturan-aturannya, dibantu dengan aturan-aturan yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Oke, jadi saya lewat yang ini sebentar aja. Nanti kalau misalnya masih belum paham tentang rancangan umum tadi, kalian tolong dilihat lagi videonya gitu ya. Oke. Nah, tadi ada 2 ya yang kalian perlu tahu. Yang pertama adalah aturan dasar penjumlahan. Jadi ini yang paling sederhana. Kita sebutnya sebagai S1 biasanya. S1 itu S itu sum gitu ya kan. Ini penjumlahannya jadi summation. Nah ini, kalau kalian lihat ini ada rumus gitu. Rumus apakah ini? Itu ada sigma I sama dengan L sampai U. L itu kependekan dari lower. U itu kependekan dari upper. Jadi L itu mungkin batas bawah, U itu batas atasnya. Terus di dalam sigma itu ada angka 1. Nah, kalau ada seperti itu, maka rumusnya adalah U dikurangi L, jadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Dengan asumsi batas bawah itu pasti kurang dari atau sama dengan batas atas, karena harusnya kan gitu. Nah, ini contohnya gimana yang lebih realnya? Ini kan rumus ya. Coba kalian perhatikan, saya misalnya punya algoritma sebagai berikut gitu ya. Saya punya algoritma, saya punya fungsi namanya sum function gitu ya. Jadi pertama kali saya melakukan inisialisasi I sama dengan 1, ini loop biasa ya. Kemudian while I kurang sama dengan N gitu ya. Jadi N ini misalnya ukuran input yang sudah diketahui, entah itu 10, entah itu 20 gitu ya. Kemudian ada yang saya kasih merah itu adalah basic operation. Jadi itu ceritanya baris kode tapi saya nggak tuliskan. Pokoknya ceritanya itu basic operation aja gitu. Kode itu adalah kode yang paling time consuming aja gitu. Nah, kemudian ada I sama dengan I plus 1. Itu kan menjumlahkan supaya counternya naik kan ya. Udah selesai. Nah, sekarang kan tadi problem kita apa sih? Problem kita adalah tadi menjumlahkan operasi dasar gitu. Operasi dasarnya ada berapa sih untuk ukuran input tertentu gitu. Ya. Gitu ya, gini ya. Kalau misalnya algoritmanya bukan loop, cuman ini misalnya basic operation saya bilang BO ya. Saya ada algoritma cuman BO, BO. Ini kode tertentu gitu ya. Nah, gini ya ada algoritma kayak gini. Ini kan gampang ya. Berapa kali basic operation-nya dikerjakan gitu. Oh, 4 kali gitu kan. Itu kan tinggal dihitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 4 kali. Kelihatan gitu. Sementara kalau while itu kan kelihatannya satu baris ya. Tapi kan padahal sebenarnya enggak kan? Ya, coba kalau misalnya ya saya buat gini. I sama dengan 1 terus while I kurang sama dengan 5 misalnya. Kemudian saya bilang misalnya basic operation itu ngeprint aja, print I gitu. Atau print hello world ya. Print hello gitu ya misalnya. Terus I sama dengan I plus 1. Nah, misalnya gitu.
Nah ini sebenarnya kan yang dia lakukan itu adalah bukan cuma 1, 2, 3, 4 baris ini kan. Sebenarnya kan yang dia lakukan apa? Pertama kali adalah I sama dengan 1. Terus dia ngecek apakah I kurang sama dengan 5. Terus kalau iya berarti dia print. Terus setelah itu increment I sama dengan I plus 1. Terus masuk lagi kan? Berarti dia ngecek lagi I kurang sama dengan 5. Terus print lagi. Terus I sama dengan I plus 1. Gitu kan ya? Dia akan mengerjakan hal ini sebanyak 5 kali. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya basic operation-nya berapa kali dikerjakan, ini print-nya ini bukan cuma 1 kali gitu. Kelihatannya aja ditulisnya cuma 1 kali, tapi sebenarnya kan nanti 1, 2, nanti ada lagi di bawahnya 3, 4, 5 gitu. Totalnya adalah bahwa basic operation itu dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, itu yang mau kita hitung gitu. Ya, coba ya. Jadi kalau ini inputnya kan tadi itu cuma 5 gitu. Nah, sekarang saya mau inputnya adalah N gitu. Oke. Oh, nah, atau supaya mudah, gitu ya, supaya mudah, saya ganti N-nya jadi 10 gitu ya, misalnya 10 gitu ya. Oke. Berarti pertanyaannya adalah berapa kali basic operation dikerjakan? Kalau masih kayak gini, berarti berapa kali basic operation dikerjakan? Nah, saya bisa jawab langsung nih sebenarnya 10 kali, karena dari 1 sampai 10 kan ya. Tapi kalau misalnya makin rumit, saya bisa pakai rumus yang ini gitu. Ini kalau saya tulis sebagai bahasa matematika, itu nulisnya begini. I mulainya kan dari 1 gitu ya. Ini kebenaran ya sama-sama I ya. Kalau ini diganti J atau K boleh juga ya. I sama dengan 1, nah terus sampai berapa? Sampai 10 gitu. Nah, tiap iterasi, sigma ini iterasi ya, tiap iterasi itu kan basic operation-nya ini hanya dilakukan 1 kali kan. Sekali doang kan, kayak tadi ngeprint itu cuma sekali aja. Makanya ini disimpannya 1 gitu. Nah, kalau ditanya ini berapa kali, saya bisa pakai rumus ini. U-nya apa? U-nya 10 berarti kan ya 10 dikurangi L, L-nya berapa? 1 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi saya bisa tahu bahwa basic operation ini dikerjakan sebanyak 10 kali. Nah, sekarang pertanyaannya ini bukan 10 gitu ya. Tapi inputnya itu bukan 10, tapi inputnya adalah N. Nah, maka saya tanya lagi nih sekarang, berapa kali basic operation dilakukan ketika inputnya adalah N? Ada yang bisa bantu saya jawab? Dengan pakai ide yang tadi. Deka bisa jawab? Berapa kali basic operation-nya dilakukan di fungsi sum function, sum fun itu? Deka ada, Deka? Ada, Bu. Oke. Yang tadi ngerti nggak kenapa 10 kali? Masih ini, Bu, masih kurang paham, Bu. Oh gitu. Coba. Kalau Zulkarnain tadi kenapa 10 kali ngerti nggak? Bentar. Bingung juga, Bu. Bingung juga. Itu tuh sebenarnya kita cuma kayak ngitung doang loh. Sebentar ya, saya pakai papan tulis yang agak saya share. Saya tuh pengen kalian ngerti, sebenarnya kita tuh ngitung apa sih gitu. Kan gini ya. Misalnya saya punya algoritma apa ya? Saya punya algoritma ini deh, penjumlahan misalnya. Saya mau menjumlahkan isi array gitu ya misalnya. Misalnya apa ya? Misalnya gini ya, saya punya algoritma fungsi tertentu I sama dengan misalnya mulai dari 1 gitu ya. Terus selama I-nya itu kurang sama dengan saya pakai yang hello world tadi aja lah ya, 5 gitu ya. Maka saya mau mencetak tulisan hello gitu. Kemudian saya increment gitu.
gitu kan ya. Nah, misal kita itu sudah menentukan bahwa basic operation itu yang ini gitu. Karena ini kan algoritma mencetak hello gitu. Kalau algoritma mencetak hello, maka baris yang paling pentingnya yang mana ya pas mencetak hello gitu, orang ini algoritma mencetak hello kok gitu kan ya. Berarti kita bilang bahwa basic operation-nya adalah print hello. Nah, kemudian ditanya yang namanya kompleksitas itu adalah ini berapa lama sih algoritma ini dijalankan gitu ya untuk input 5 berarti ya. Kalau saya mau nyetak hello-nya 5 kali, itu berapa kali sih hello-nya harus dijalankan gitu loh. Nah, kan kalau di sini, kalau misalnya ya kita tentukan yang hijau ini adalah basic operation, itu kan kita kayak ngelihat kalau ditanya, itu ada berapa sih basic operation-nya gitu ya. Oh itu satu tuh, cuma ada satu kan kelihatannya, karena saya nulisnya satu kali kan. Print hello tuh kelihatannya cuma satu gitu. Tapi kan sebenarnya enggak kan, karena dia di dalam while gitu. Iya kan? Sebenarnya kan kalau misalnya ada algoritma while kayak gini, ini kan sebenarnya saya menyederhanakan, sebenarnya komputernya mah ngerjainnya gini kan, I sama dengan 1 gitu kan ya. Terus dia ngecek I kurang sama dengan 5 sebenarnya ya. I kurang sama dengan 5 ini true atau false. Kan true kan, karena 1 kan kurang sama dengan 5, maka saya melakukan print yang tadi basic operation. Setelah itu I-nya di increment gitu kan ya. Terus saya kan kalau loop kan balik lagi kan ke sini. Terus saya kerjain lagi I kurang sama dengan 5 gitu kan ya. 2 kan sekarang I-nya, maka sekarang saya print lagi. Gitu kan? Oke, saya nggak usah 5 lah ya. Coba ya, datanya saya kecilkan saya jadi 3 misalnya, supaya saya nulisnya nggak banyak-banyak. Kemudian saya print. Habis print apa? I sama dengan I plus 1. Kan gitu. Oke, berarti kan ini I-nya baru 2, dia I-nya terus loop lagi jadi 3. Masih masuk kan? I kurang sama dengan 3, misalnya. 3 tuh kurang sama dengan 3 nggak? Oh iya, gitu kan. Berarti masih dijalanin tuh. Gitu ya. Berarti apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya sama kayak tadi, berarti print lagi. Terus I sama dengan I plus 1. Terus saya cek lagi apakah I kurang sama dengan 3. Nah ini udah false nih gitu ya. Ini kan dari tadi ini true terus nih, makanya dikerjain. Karena false udah selesai. Ya. Jadi sebenarnya yang ini nih sama dengan ini gitu. Yang di atas itu sama dengan ini kalau saya nggak pakai loop. Kalau saya nggak pakai while gitu. Iya kan? Kalau saya nggak pakai while kan yang dikerjakan itu gitu. Pertama kali I sama dengan 1, terus I-nya sama dengan I plus 1 itu berarti jadi 2, terus I-nya jadi 3, terus I-nya jadi 4, terus selesai gitu. Nah, kalau kalian kalau di sini kan kelihatan nih basic operasinya berapa kali tuh. Iya kan? Oh, ternyata basic operation-nya itu dikerjakannya 3 kali gitu loh. Untuk input 3, ternyata basic operation-nya dikerjakan 3 kali. Walaupun kelihatannya itu kalau pakai while di atas itu kelihatannya 1 kali gitu loh. Ya. Ini nih buat apa? Ini saya ngajarinnya pakai yang ini ya, yang sederhana gitu. Nanti kalian akan diperlihatkan dengan algoritma-algoritma yang lebih rumit gitu. Misal ya, ini saya perlihatkan ya yang lebih rumit dari ini. Misal ini. Ini misalnya. Ini algoritma beneran kan ya untuk memeriksa apakah array apakah elemen-elemen yang ada di dalam array itu semuanya berbeda, unik gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu aja sekarang ya. Basic operation-nya adalah yang ini gitu. Karena dia itu kan ini adalah algoritma untuk ngecek apakah semua angka yang ada di dalam array A itu beda semua. Berarti kan harus ngebandingin angka yang di elemen pertama sama nggak sama elemen kedua? Oh beda, oke. Elemen pertama sama nggak dengan elemen ketiga? Oh beda gitu ya. Kalau masih beda berarti masih true kan? Nah ini kan dia return false kalau ternyata sama, karena nggak boleh sama, gitu ya. Karena nggak boleh sama. Jadi fungsi yang ini akan mengembalikan true kalau semua angkanya beda. Jadi 3, 5, 7, 6, 9 gitu ya, beda semua itu true. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya ada satu aja yang angkanya kembar, oh berarti ini nggak unik nih, berarti false gitu ya. Nah kan kalau udah kayak gini kayak
kayak apa ya? Kalau saya tanya, coba itu yang hijau itu, yang A1 sama dengan AJ itu adalah basic operation. Berapa kali dikerjakannya? Gitu loh. Itu adalah pertanyaan yang kalian akan belajarnya tuh itu sebenarnya itu aja setelah UTS ini gitu. Cuma nanti caranya beda-beda gitu, apalagi nanti udah masuk rekursi. Jadi kalian itu sebenarnya disuruh ngitung jumlah basic operation yang dikerjakan oleh suatu algoritma gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini masih yang sederhana dan angkanya ada angka 3 gitu ya. Maka ditanya ini basic operation yang ini berapa kali dikerjakannya? 3 kali gitu. Untuk input 3, untuk N sama dengan 3, dia 3 kali gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya lihat nih algoritmanya lebih rumit kayak gini, berapa kali itu dikerjakan? Oke, sorry intermezzo. Jadi itu gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya gini, kan inputnya nggak mungkin ya 3 ya. Inputnya kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi inputnya tuh misalnya ada 10. Saya mintanya 10 ngeprintnya. Kalau 10 kan si basic operation printnya kan tidak dikerjakan 3 kali kan. Tapi jadinya berapa kali? 10 kali gitu. Nah, kalau misalnya 100 jadinya 100 kali gitu misal gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau makin sulit kalian bisa pakai rumus yang ini gitu. Pakai rumus ini karena ini nih menunjukkan loop gitu. Yaitu I sama dengan 1 sampai 10 kalau dalam kasus ini, terus ininya 1 gitu. Jadi kalau ada kayak gini ya, ini sebenarnya si satunya itu dijumlahkan gitu ya. Ini kan summation ya kalau kayak gitu. Dijumlahkan sebanyak 10 kali. Jadi 1, terus naik 1 lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi ini kayak 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu. Ini iterasi I-nya pada saat I-nya 1, I-nya 2, I-nya 3, I-nya 4 sampai I-nya 10. Berarti kan sampai 10 kali gitu. Jadi makanya 10 gitu. Kalau ininya 2 misalnya, itu berarti sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai sama nih 10 kali gitu. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kalau misalnya I-nya mulainya dari 3 gitu ya, sampai 6 misalnya. Terus ininya 1, ini gimana? Oh ya berarti 1, ini pertama kali kan I-nya 3 ya, ditambah 1, ini I-nya 4, ditambah 1, I-nya 5, ditambah 1, I-nya 6. Udah selesai, berarti ini 4 hasilnya yang ini. Gitu loh. Ya. Nah, ada cara yang lebih mudah, yaitu pakai rumus gitu. Pakai rumus yang ini gitu. Ya, tadi rumusnya adalah coba ya. Kan kalau ini kan gampang karena mulai dari 1. Tapi kalau udah ini berarti apa? U-nya yang upper-nya kan yang 6-nya kan. Lower-nya itu yang mana? Yang 3-nya kan gitu. Jadi ini rumusnya adalah sama dengan tadi upper dikurangin lower ditambah 1, rumusnya gitu. Jadi upper-nya berapa? 6 dikurangi lower 3 ditambah 1 gitu. 6 berarti kan 7 dikurangi 3 kan berarti sama dengan 4. Tuh sama kan ya? Gitu loh. Itu adalah cara mudah untuk kalian tahu kalau misalnya ada kayak gitu. Karena biasanya bisa rumit gitu. Jadi kalau misalnya I-nya sama dengan sekali lagi ya, sekali lagi ya. Misalnya I-nya sama dengan 2, terus nanti sampai 100 gitu misalnya. Terus I-nya 1, ini kan berarti 1 tambah 1 tambah 1 terus sampai tambah 1 gitu ya. Ini mulainya berarti 2, 3, 4 sampai 100 gitu. Karena ini kan mungkin udah mulai pusing gitu ya. Daripada saya pusing mikirin ini berapa kali, ya saya pakai rumus tadi aja. Berarti upper dikurangi lower ditambah 1 gitu. Ya. Berarti berapa? Ini kan berarti 98, 99. Oh, berarti ini itu dijumlahkannya sebanyak 99 kali. Kalau 1 dijumlahkan sebanyak 99 kali, kan ya berarti ini 99. Gitu kan ya? Gitu loh. Jadi saya bisa tahu bahwa ini 99 kali itu basic operation-nya dikerjakan. Nah,
Tadi kan saya bilang diganti N gitu. Yang ini nih. Ya, ini yang sum function ini kan diganti N. Maka I sama dengan 1. Mulainya kan I sama dengan 1 ya ini ya. Terus sampai N ininya 1. Berarti ini 1 ditambah 1 ditambah 1 terus ditambah 1 sampai N gitu. Ini 1, 2, 3. Nah ini berapa gitu. Ya udah masukin aja tadi rumus yang tadi. Berarti apa rumus yang tadi? Uppernya berapa? N. N, N. kemudian dikurangi lower, min min 1, 1. terus Plus 1. plus 1. Plus Berarti 1. berapa? N. N. N gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa kali basic operation ini dikerjakan, berarti N kali gitu. Kalau inputnya N, ya kan? Kan cocok kan? Coba N-nya diganti 3. Benar tadi kan 3 kali. N-nya diganti 10. Benar 10 kali kan ya? N-nya diganti 100 ya dia harusnya 100 kali. Jadi basic operation-nya dikerjakan N kali gitu. N-nya terserah mau dimasukin 3, 5, 10, 12 terserah gitu. Itu yang kita kerjakan gitu ya. Jadi formula S1 ini digunakan untuk melakukan hal seperti tadi gitu. Oke, ya. Jadi saya pengen ketika kalian lihat rumusnya itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang menyusahkan gitu ya. Ngapain sih harus jadi kayak ngapalin rumus gitu ya. Itu bukan hal yang menyusahkan, itu adalah hal yang benar-benar ngebantu kalian gitu ya. Jadi kalian enak kalau misalnya ada tadi gitu ya. Jadi kalian nggak usah pusing misalnya kalau dia mulainya dari 99 terus berakhirnya sampai misalnya 137 gitu misalnya. Ininya 1. Kan ini kan apa ya? Kalau dihitung sendiri gitu kan males gitu ya. Ini kan berarti 99, ini 100, nanti 101 sampai 137. Sementara kalau pakai rumus yang tadi kan enak, tinggal dimasukin aja 137 dikurangi 99 plus 1 gitu, selesai. No. Begitu kira-kira. Oke. Nah, sebentar saya ini dulu. Oke, ini yang S1 nih, ini baru satu nih. Ini adalah aturan dasar penjumlahan. Jadi aturan dasar penjumlahan itu ada 2 yang dikenalkan. Yang ini summation 1 sama yang summation 2. Nah ini, oke. Nah summation 2 kalian lihat beda tuh. I-nya mulai dari 0, sebenarnya ini I-nya mulai dari 1 sama aja sih. Mau dari 0, mau dari 1 sama aja. Karena kalau 0 ditambah 1 atau 0 ditambah 1 ditambah 2 sama 1 ditambah 2 kan sama aja kan ya. 0 itu kan enggak ngaruh gitu kalau di penjumlahan gitu ya. Jadi bebas, boleh mulai I-nya sama dengan 0, boleh mulai I-nya sama dengan 1. Nah, ini ada rumus begini. Katanya kalau lihat bedanya. Jadi di sininya itu I bukan 1. Kalau tadi kan 1 ya. Kalau ini I gitu. Gitu ya. Kita lihat nanti bedanya. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, ini misalnya I-nya sama dengan, misalnya saya bikin I-nya sama dengan 0 gitu ya, sampai N gitu ya. Kalau ini 1 gitu ya. Nah, itu kan artinya 1 tambah 1 tambah 1 terus tambah 1 gitu. Jadi yang dijumlahkan ini si satunya itu gitu. Mulai dari ini 0, 1, 2 terus sampai N gitu. Ya, nanti kalau ditanya ini jadinya berapa? Oh, ini jadinya berarti sama dengan upper dikurangi lower gitu ya, ditambah 1 gitu. Berarti berapa ini? Berarti N plus 1 kali gitu kan ya, kalau kasusnya ini. Nah sekarang ada I sama dengan 0, ini N, ini I gitu. Apa ini? Kalian lihat, ininya I bukan 1. Berarti yang dijumlahkan adalah I tambah I tambah I tambah I gitu kan ya. Nah, tapi kan I pertama kali adalah 0 kan, ditambah I yang kedua 1, ditambah 2. Jadi lihat nih yang bagian atasnya ini, yang si I-nya yang dijumlahkan. Ditambah 3, ditambah terus sampai I-nya nilainya N gitu. Nah, yang ini kan lebih rumit kan? Ya. Jadi kalau ada penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3, misalnya N-nya 10 gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, itu totalnya ada berapa gitu. Ya. Nah, kalian dikasih rumus untuk mempermudah gitu loh. Rumusnya adalah sama, kalau ada begini, mau ini mulai dari 1 boleh ya. Karena tadi yang saya bilang ini enggak ngaruh gitu ya.
Itu rumusnya adalah n plus 1 per 2 gitu. Jadi misal berapa? Misalnya I-nya sama dengan 0, misalnya sampai 5 gitu ya. Ininya I. Nah ini kan berarti apa? 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 gitu. Ini sama dengan berapa gitu. Nah karena ini kan masih gampang ya. Ini kalian bisa hitung. Ini 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Ini kalian bisa dengan ininya, oh ini 15 gitu. Kan tinggal dijumlahin aja kan. Nah tapi kalau makin rumit kan males ya ngejumlahinnya banyak. Nah, ini sebenarnya saya bisa pakai rumus sama dengan tadi n ditambah 1, jadi n-nya berapa? 5 kan ya? Karena ini atasnya n. Berarti 5 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Gitu kan ini 5 dikali 6 dibagi 2. 5 kali 6 berapa? 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sama gitu ya. Oke, jadi kalian bisa ngitung secara manual, tapi kalian diberikan aturan dasar penjumlahan itu untuk mempermudah hidup kalian sebenarnya gitu ya. Jadi bukan untuk mempersulit. Oke. Nah, ini lihat ya. N plus 1 kalau tadi nggak ada n kuadrat ya. Sorry sebentar ya. Ini ini nggak ada ya. Nah, jadi kalau ini kalian lihat, ini kan sebenarnya kan ini sama dengan n kuadrat plus n dibagi 2 gitu ya. Atau saya bisa bilang ini n kuadrat per 2 ditambah n per 2 gitu. Ya. Kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya, saya juga udah rasanya saya sudah buat di video bahwa yang kita perhatikan itu hanyalah yang ordenya paling tinggi. Nah, di sini kan ada n kuadrat, ada n gitu ya. Jadi kan setengah n kuadrat ditambah setengah n gitu. Nah, ini kan sama-sama n gitu ya. Nah, yang kita ambil itu hanya yang n kuadrat saja. N-nya kita abaikan. Kenapa? Karena nanti dia makin lama makin tidak signifikan kontribusinya terhadap kompleksitas dari algoritma yang bersangkutan ketika inputnya tuh udah jadi banyak sekali gitu ya. Saya di video pembelajaran yang sudah saya buat, saya tuh nunjukin pakai Excel gitu loh. Ya, kalian lihat lagi ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada n pangkat 3 misalnya terus ditambah n pangkat 2 ditambah n, ya yang diambil n pangkat 3-nya aja. Pokoknya cari yang paling besar aja. Ya. Untuk apa? Nah, ini lihat nih. Ini kan sama dengannya mendekati gitu ya. Jadi tidak benar-benar sama dengan itu setengah n kuadrat. Maka kalau setengah n kuadrat itu artinya dia adalah anggota dari big O n kuadrat. Ya, untuk n lebih dari sama dengan 0. Ya, jumlah data harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nggak bisa minus ya pasti ya jumlah data ya. Gitu. Nah, ini nanti terakhirnya itu sebenarnya untuk menentukan. Jadi kalian tuh kayak apa ya? Kayak ngitung jumlah basic operation yang dikerjakan di algoritma. Oh, ternyata setengah n kuadrat. Oh, berarti dia itu big O n kuadrat. Kalau kayak yang tadi yang sebelumnya, algoritma yang sebelumnya, oh ternyata dia sama dengan n. Oh, berarti big O n gitu. Nanti mungkin bakal ketemu, oh dia log n. Berarti big O log n gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh, saya akan memperlihatkan contoh fungsi yang match dengan si n kuadrat ini gitu. Ya. Nah, ini kalian perhatikan, lihat nih, while-nya ada 2 gitu. Basic operation-nya ada di sini. Gitu. Saya salah nih kayaknya. Sorry. Ini buat yang satu lagi ya. Ini yang double. Ini nih buat yang begini ya. Bukan buat yang ini. Nanti saya kasih lihat aja yang contoh yang lain. Bukan buat ini. Oke. Ya, jadi aturan dasar penjumlahan itu tadi ada 2 modalnya. Yang pertama adalah ini, kalau ininya 1 gitu ya, ininya bisa mulai dari berapa aja, bisa sama dengan berapapun. Tadi kan rumusnya udah dikasih, sama kalau ininya I gitu. Nah, kenapa ininya I? Kalau J boleh nggak, Bu? Ya boleh aja. Misalnya saya jadiin J gitu ya, boleh. Tapi apa? Tapi berarti ininya harus J-nya mulai dari berapa gitu. Misalnya dari 0 atau dari berapapun ya. Ininya harus mengikuti karena ini J ini menggantikan nilai yang di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada begini misalnya J sama dengan 0, ini I gitu ya. Ininya N,
Nah ini nggak diganti 0, 1, 2, 3 ya, karena yang nilainya 0, 1, 2 itu si J-nya gitu. Jadi kalau kayak gini nggak ngaruh gitu ya, nilai si I-nya tuh nggak ngaruh, itu harusnya dikeluarin aja. Karena tidak berpengaruh aja ya. Jadi harus sama nama variabelnya. Oke, jadi saya tidak pakai fungsi itu ya. Saya mau lanjutkan aja gitu ya. Jadi yang ada di slide itu ada 4, ada S1, S2, ada R1, R2. Nah, yang R1, R2 ini aturan manipulasi penjumlahan gitu. Apa itu manipulasi penjumlahan? Jadi kalau penjumlahannya sudah rumit, kita bisa melakukan ya manipulasi gitu ya supaya lebih mudah. Misal ini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan yang ini, tolong diperhatikan ya, atau saya tulis di papan tulis biar kelihatan. Misal ya, gini. Ada I sama dengan, saya pakai angka aja ya, mulai dari 0 sampai N gitu ya. Nah kemudian ininya tuh 2I gitu. Kalau tadi kan I aja kan ya. Kalau I aja kan tinggal 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Nah kalau 2I kan ini sebenarnya kan sama dengan apa? Berarti kan 2 kali 0 ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 terus sampai ditambah 2 kali pas I-nya sama dengan N. Kan gitu. Nah sebenarnya 2-nya itu kan nggak berubah-ubah gitu. Karena dia nggak ada hubungannya sama I gitu. Nah ketika ini terjadi, sebenarnya saya bisa menyederhanakannya dengan cara menuliskannya 2-nya dikeluarkan, 2 dikali sigma I sama dengan 0 sampai N ininya I. Gitu. Kan sama aja. Ini kan kalau yang ini kan saya bisa nulis 2 dikali 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan ya. Jadi supaya nggak terlalu ribet gitu kalau kita lihatnya. Karena si 2 ini nggak ada hubungannya sama I gitu. Jadi itu dia bisa dikeluarkan. Dia nilainya selama penjumlahan pasti tidak akan berubah, selalu 2 gitu. Beda dengan yang ini kan berubah nih. 0, di sini 1, di sini 2, di sini sampai N. Kenapa? Karena dia I gitu. Harus ngikutin ini gitu. Iterasinya berdasarkan ini. Nah, itu adalah arti dari manipulasi yang ini lihat. C dikali FI. FI itu adalah apapun yang ada hubungannya dengan I gitu. Maka saya bisa keluarkan C-nya, ini jadi dikali gitu ya. Kemudian saya hanya konsentrasi terhadap persamaan yang mengandung I saja. Oke, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua adalah yang R2, ini kalau penjumlahan, dua-duanya adalah fungsi yang ada hubungannya dengan I. Jadi misal ya apa ya? Saya punya gini, saya punya I-nya start dari 0 atau dari 1, misalnya sampai N gitu ya. Kemudian saya punya apa ya? Misalnya I gitu ya. Ditambah misalnya I kuadrat gitu, misalnya. Nah, ini kan dua-duanya adalah apa ya? Yang ada hubungannya sama I gitu. Nah, ini saya bisa tuliskan dengan begini. Saya bisa sederhanakan dengan 0N I ditambah I sama dengan 0N I kuadrat gitu. Ya. Jadi nanti saya bisa melakukannya ini satu-satu. Ini ada rumusnya kan ya. Nanti ini juga ada rumusnya. Nanti saya kasih. Gitu. Ya. Kalau yang ini kan berarti kan beda nih ya. Kalau ini kan berarti 0 ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai ditambah N kuadrat. Gitu. Begitu kira-kira. Ya. Jadi yang manipulasi penjumlahan ini bisa plus bisa minus ya. Jadi yang sebelah kiri adalah perkalian dengan konstanta yang nggak ada hubungannya sama I atau J atau apapun lah, pokoknya tergantung yang di bawahnya itu. Yang formula R2 itu adalah kalau misalnya ada penjumlahan atau pengurangan gitu dari algoritma yang dari persamaan yang mengandung I lah gitu. Oke. Nah, yang ini jadi ini nih nggak usah dihafal ya. Ini nggak usah dihafal. Cukup dimengerti karena apa? Karena nanti harusnya ujiannya open gitu. Kalian boleh lihat. Nanti dikasih di soalnya. Kalaupun kalian nggak open, pasti dikasih nanti di soalnya gitu ya. Kemungkinan besar begitu. Saya udah berkali-kali ngajar AK selalu dikasih gitu. Belum pernah nggak dikasih suruh ngapalin gitu ya. Oke.
Jadi kalau kalian lihat yang nomor 1 ini sama dengan S1. Ya, yang ini sama dengan S2. Ini kan summation formula nih. Ini S1, ini S2. Nah, ya. Yang disimpan di slide itu hanya S1, S2. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat sebenarnya ada S3, S4, S5, S6, S7, S8 gitu ya. Nah, contohnya ini nih, yang tadi nih, ini kan ini sama nih ya, tadi sama yang mana? Nah, yang ini. Ya. Kalau tadi ini rumusnya n plus 1/2, berarti nanti dijumlahkan dengan yang I kuadrat ini. Yang I kuadrat ini apa? Ini rumusnya ini gitu. Ya, jadi kira-kira tadi katanya kira-kira ini sepertiga n pangkat 3 gitu. Jadi kalau yang ini kan sama dengan setengah n kuadrat, yang ini kurang lebih sepertiga n pangkat 3 gitu ya. Nah, kan yang diambil yang ini kan ya, yang ini nggak usah kan ya. Jadi ini saya bisa bilang bahwa dia adalah elemen dari big O n pangkat 3 gitu. Ya, terakhirnya tuh menentukan si n pangkat 3. Oke, nanti ada lagi nih yang I pangkat K, kalau A pangkat I, atau kalau 2 pangkat I, kalau I kali 2I, kayak gitu-gitu. Ada 1/I gitu ya. Jadi kalian lihat aja hasil apa formulanya itu mendekati yang mana gitu. Ya, nah itu pakai rumus yang itu gitu ya. Jadi silakan latihan. Oke. Nah, saya akan coba memperlihatkan contoh ini agak beda nih. Jadi kan dikasih tadi, nah saya bisa kalian bisa nggak pakai rumus sebenarnya ini yang ini pakai rumus nggak ya? Pakai rumus bisa nggak pakai rumus bisa? Saya akan lihatin nanti logikanya. Yang ini dulu ya. Oke. Jadi diminta 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, ini ganjil ya. Ditambah 9, 9, 9 gitu ya. Itu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlahnya gitu ya. Jadi ini misalnya kita sebut sebagai S ya, summation. Si S-nya ini berapa? Nah, ini caranya macam-macam gitu ya. Cara yang pertama, kalau kalian pengen mengikuti gimana caranya nih supaya saya bisa memasukkan rumus gitu ya. Itu kalian bisa cari ininya apa? Polanya gitu. Ini kan pasti kan sigma kan? Ini kan pasti sigma nih ya. Ini pasti sigma gitu. Jadi kalian tinggal cari I sama dengan berapa, sampai berapa, terus ininya berapa gitu. Supaya nanti sama dengannya adalah 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya gitu. Misalnya ini mulainya kalau dari 0 gitu ya. Gimana caranya saya mendapatkan angka 1 gitu misalnya. Coba pikirin dulu sebentar. Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah, tapi saya pengen kalian menyambungkan ke formula dulu. Ya. Ada yang bisa bikin summation-nya? Kalian harus bisa lihat polanya. Gimana caranya saya membentuk ini dari ini gitu ya.
itu susahnya ya. Maksudnya kalau soal ngitungnya sih harusnya nggak susah. Makanya ngitungnya nggak boleh merasa susah gitu ya. Karena nanti yang susah tuh bukan itu gitu ya. Bukan masukin ke rumusnya, tapi yang susahnya kayak gini-gini. Gimana logikanya supaya saya bisa dapat hasil penjumlahannya gitu. Ini nyari yang dibuletin. Nyari yang dibuletin. Iya, jadi gimana caranya saya merepresentasikan ini dalam bentuk sigma gitu. Kayak tadi kan kalau misalnya S-nya sama dengan misalnya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 sampai misalnya tambah 100 gitu ya. Itu kalau saya representasikan dalam sigma, jadi kan berarti S-nya sama dengan sigma, I-nya mulai dari 0 sampai 100, ininya I gitu kan ya. Iya. Ini kan ya, gitu kan. Nah, sekarang kan bukan 0, tidak semudah ini gitu ya. Tapi sekarang saya mau menjumlahkannya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 999. Bagaimana caranya kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk sigma? Berarti kita harus bikin formula. Formulanya kalau ini kan sederhana, cuman I aja gitu. Nah, ini formulanya gimana supaya ada I-nya, tapi dia sesuai nih dengan ini gitu. Jadi pada saat misalnya ini pada saat I-nya 0 atau ini pada saat I-nya 1 dan seterusnya. 2i bukan? Oke, misalnya 2i. 2i mulainya I-nya dari berapa? 1. Kalau Mulai misalnya bisa bukan? oke, misalnya 2i, I-nya mulai dari 1, berarti kan yang pertama kali adalah 2 ya. 1. Hah? Oh, 2 pertama kan? kali bukan. Karena kan 2 kali I, I-nya kan 1. 2. Berarti nanti pada saat I-nya 2, 4. Pada saat I-nya 3, 6. Gitu kan ya? Kan 2i kan? Berarti 2 dikali I 1. 2 dikali I 2. 2 dikali I-nya 3. Terus 2 kali I-nya kan jalannya tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Ini berarti 8. Kan beda nih ya sama yang ini kan? Ya, coba ya, dipikirin dulu. Coba. Saya bisa langsung ngasih tahu gitu ya. Tapi kalau saya ngasih tahu itu kaliannya nggak berlatih gitu ya. Karena yang penting kan kalian yang pintar gitu ya. Jangan saya gitu ya. Oke, jadi silakan coba dipikir dulu. Di kotak-kotak. Ya. Kalau I pangkat 2 gimana? Coba aja, kalau I pangkat 2 gimana? Berarti 1, terus tambah. Kalau I pangkat I kuadrat kan ya? Hmm, Kalau I kuadrat kan jadinya gimana? I-nya kan pertama kali kan 1 kan ya? 1 kuadrat, terus 2 kuadrat kan ya? Jadinya 1 ditambah 4, ditambahnya 3 kuadrat 9, ditambah 4 kuadrat 16. Enggak kan ya? jadi ditambahin dulu baru dikuadratin gitu. Enggak, dikuadratkan dulu. Ini kan 1 kuadrat, 1. Terus yang keduanya kan ini kan yang ini kan I-nya kan? Ini I, ini I, ini I gitu kan? Terus dikuadratin I-nya kan? Terus hasilnya dijumlahkan gitu. Jadi 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 gitu. Itu pakai apa? I tambah 2 bukan, Bu? I tambah 2 coba ya. Cobain aja I tambah 2. Jadi I-nya mah selalu 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi I-nya itu selalu ini berarti 1 tambah 2 gitu ya. Berarti kan berapa? 3 ya.
terus I-nya terus 2. 2 tambah 2, 4. Ini mulainya aja udah salah kalau I tambah 2. Mulainya dari 3, padahal kan saya mulainya harusnya dari 1. Terus ini 4 tuh munculnya. I-nya kan 2 tambah 2, 4 kan? Ini 3. Bukan. Kalian harus bisa lihat pola ya. Coba. Berarti harus pangkat, Bu, ya? Enggak, belum. Enggak. Yang ini enggak pangkat dan belum tentu. Enggak harus pangkat. Kan itu kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu kan bukan pangkat sebenarnya kan ya. Dia kan ganjil aja kan nambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Tapi mulainya dari 1 gitu. Oh, kalau I kali I, I pangkat 2 Kuadrat. itu ya? I kali I. Tapi Dan kalau I kali I pasti akan muncul 4 gitu. Karena kan I-nya tuh nilainya kan bisa 2. Jadi I ini kan nilainya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti nggak tahu berapa nih selesainya gitu. Kan gitu kan. I-nya kan segini. Nah, sekarang gimana caranya dengan menggunakan I yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dia munculnya tuh 1, 3, 5, 7 gitu. Polanya harus gimana gitu. Misal kalau misalnya ya yang gampang ya, misalnya kalau SF 2I-1, Bu? coba udah hampir 2I-1 misalnya. 2I berarti kan 2 dikali I-nya 1 ya, minus 1. Berarti 1 kan ya. Kalau ini 2 dikali I-nya berapa? 2 ya, berarti 2 dikali 2, 4 dikurangi 1, 3. Berarti ini 2 kali I, 6 minus 1, 5. Gitu ya? Iya. Ketemu ya? 2 kali 4, berapa? 8 dikurangi 1, 7. Begitu. Benar, 2I minus 1. Oke? Oke. Gitu ya caranya. Asik kan? Iya. Jadi kalau pas ketemu tuh kayaknya rasanya, gitu. Oke, ya jadi caranya begitu. Nah itu tuh baru satu tahap. Satu tahap apa? Karena kan ini saya harus tahu berhentinya sampai kapan kan? Berhentinya sampai kapan nih? Ini kan dikasih tahu nih sebenarnya gampang nih. 999. 999 itu berarti berhentinya sampai kapan? Mulai dari I-nya 1. Ini kan berarti I-nya 1. Ini saat I-nya 2, ini saat I-nya 3, ini saat I-nya 4. Nah, dia dapat 999 tuh kalau I-nya sama dengan berapa? Sama dengan 999. Kalau I-nya sama dengan 999 kan jadinya 2 dikali 999 minus 1 dong. Emang ini hasilnya 9999? Enggak kan? Enggak. Gimana? Oh iya. Jadi kan dia kan harusnya ini 999 tuh, ini kalau ini pada saat I-nya 1 dia 1, pada saat I-nya 2 dia 3, pada saat I-nya 3 dia 5. Kenapa? Karena ngikutin rumus ini kan. Pada saat I-nya 4 dia 7. Nanti pada saat I-nya 5 dia harusnya 9, gitu kan ya. Nah, sekarang pada saat I-nya berapa dia 999. Itu yang menjadi akhir gitu ya. Jadi N-nya nanti. Gimana cara ngitungnya? Kan udah ada rumusnya nih. Pada saat I-nya berapa, dia hasilnya 999. Ini rumusnya apa, Bu? Nah, itu rumusnya tadi yang barusan dikasih. Tadi itu yang 2I minus 1. Oh iya. 500, Bu. 500. Coba ya. Kalau I-nya 500, Iya benar. benar nggak? Benar ya? Berarti ini N-nya adalah 500. Jadi dia berhentinya di 500. Gitu ya? Ini belum ngitung loh ya, ini belum ngitung loh ya. Baru bikin formulanya aja. Nah, tadi bentuk begini kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya saya bisa sederhanakan. Terus ngitungnya gimana Bu kalau kayak gini gitu ya? Saya tulis di sini yang lebih bersih. Jadi S-nya itu sama dengan ini ya. Sigma I sama dengan 1 sampai 500, terus 2I minus 1. Nah ini kan rumit gitu ya kayaknya. Nah ini kan kalau kalian ingat tadi kita kenalan sama yang namanya R. Nah itu juga kemampuan lain yang kalian harus punya gitu ya. Sebentar ini saya iris dulu. Yang ini kan sebenarnya mirip ini gitu yang R2 dengan menggunakan R2 gitu ya.
Dengan menggunakan R2 sebenarnya saya bisa pecah, ini kan ada minusnya ya. Jadi saya bisa pecah jadi gimana? Dibagi dua, di ini 2 aja, I sama dengan 1 gitu ya, ini sampai 500, ini 2I dikurangi, ininya nggak berubah ya, 1 sampai 500, ininya 1 gitu. Oke. Nah, bentuk yang ini, yang di depan ini, atau yang belakang dulu lah ya. Yang belakang ini gampang nih. Yang belakang itu sama dengan rumusnya S. Yang ini. Yang ini. Nah, kan belakangnya ini 1 kan, ini 1 kan. Jadi ini sama dengan rumus yang ini gitu. Kita tinggal pakai rumus yang ini dapat nih. Yang saya kasih warna saya kasih warna hijau nih ya, yang ini itu saya bisa pakai rumus yang ini. Karena bentuknya apa? Karena bentuknya sejenis misalnya ini. Berarti berapa coba? Ini apa? Sama dengan khusus yang ini ya. Saya atau enggak saya pisahin deh di sini. Ini I sama dengan 1 sampai 500, ini 1. Sama dengan apa? Pakai rumus yang ini. U-nya apa? 500 berarti. Oke, 500 terus Kurang plus 1 kurang 1. nah, berarti berapa? 500. 500 ya. Berarti ini yang hijau ini saya ganti dengan 500 gitu. Jadi saya bikin ini ya step by step ya. Jadi tadi 500 I sama dengan 1, 2 I minus 1 itu sama dengan ini 500 I sama dengan 1, 2 I minus 500 gitu. 500 udah dapat kan? Berarti sekarang tugas kalian adalah tinggal menghitung ini. Nah, kalau kalian lihat ini kan bentuknya sama dengan yang apa 2i itu sama dengan yang ini. Yang duanya di kedepanin ya. Nah, yang R1 gitu kan ya? Yang R1 gitu. Nah, ini gitu ya, si 2i ini saya bisa pakai ini nih gitu. Jadi, saya bisa tulis ulang dengan sama dengan gimana? 2-nya dikedepankan gitu kan ya, yang enggak ada hubungannya sama i ya. Terus sigma I sama dengan 1 sampai 500, ininya I minus 500. Nah sekarang kita hitung nih yang ininya. Nah yang ini sama dengan berapa? Apa? Yang mana? 500. Bukan. Ini bentuk ini. I sama dengan 1, 500 terus I gitu. Sama dengan S1 atau S2? S1. S1 tuh yang ini loh. S1 itu dalamnya 1 loh ya ininya. Iya. Ini 1 bukan? Ini bukan 1 kan? Oh iya. I. Kalau 1 kan yang tadi. Kalau I berarti yang S2, Bu. yang S2 ya. Nah, ini gitu. Nanti pakailah yang itu gitu. Khusus untuk yang saya pisah lagi lah ya. Khusus untuk yang ini yang saya kotakin ini. Berarti I sama dengan 1, 500 I gitu ya. Bentuknya kan sama nih. Berarti sama dengan apa namanya? Ini kan berarti sama dengan 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah 500 kan ya. Jadi berarti sama dengan apa? R-nya berarti kan 500 ya. 500 dikali 500 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Berapa itu? Saya sebenarnya malas ngitung, tapi ini kita ambil aja ini 250 gitu ya. Berarti 250 dikali 501 gitu. Gitu kan ya. Atau saya gabungin aja ya biar nggak usah coret-coret ya. Gini. Karena ini kan ada 2-nya di depannya. Ini kan jadinya segini ya rumusnya ya. Ini sama dengan, lihat 2 dikali yang ini, kan bisa diganti sama ini ya. 500 dikali 501 dibagi 2 gitu ya. Minus 500. Nah ini kan bisa dicoret ya. Gitu kan? Ya. Ini sama dengan berapa? Ini kalian boleh hitung secara biasa 500 dikali 501 terus nanti dikurangi 500, atau kalau saya karena ini sama dengan ini kan sama-sama 500 ya. Ini kan sebenarnya ini saya boleh dong 500 kali 1 kan sama aja. Terus saya bisa bilang gini 500 dikali 501 dikurangi 500. Jadi saya malas soalnya ngari 500 sama 501 kan banyak ya. Tapi kalau kalian pusing,
Udah ini aja 500 kali 501 berapa hasilnya, terus dikurangi 500 gitu. Nah, itu sama dengan kalau saya nulis gini kalau di matematika. Ya namanya apa sih yang digabungin gitu. Karena ini kan sama-sama 500, ininya 501 dikurangi 1. Nah, ini kan kalau kayak gini kan hasilnya 500 dikali berapa? 1 kan? 500 kok dikali 1, 500 dikurangi 5. Iya benar ya. Ya, ini dikali sebentar, saya ada yang salah. Benar enggak? 2 dikali 500 N dikali N plus 1 dibagi 2, benar. Terus sudah gitu dikali 2, jadi 2-nya dihilangkan. Berarti tinggal 500 dikali, atau enggak dihitung aja lah. Enggak, ini salah. Enggak boleh begitu. Manual aja lah ya, jangan pakai cara cepat. Ini harusnya gini, harusnya saya salah nulis ya. Harusnya ini sama dengan 500, ininya 501 dikurangi 1. Kenapa jadi 500? Ini kan yang 1 ya. Jadi sebenarnya 500 kali 500. Tapi kalau kalian susah, ini, boleh caranya. 500 kali 500 kan sebenarnya gampang kan ya hitungnya ya. Kalian boleh caranya 500 dikali 501 dikurangi 500. Coba berapa ini? Ya ini aja lah, ya pakai cara ini aja dulu. Nanti pakai matematika itu malah tambah pusing. Berapa hasilnya? Kalau ini soalnya nanti jadi butuh kalkulator kalau saya sih. Dengan pakai yang tadi. Ada yang dapat? Nilainya berapa? Berarti 500 kali 500 doang gue. Iya kalau pakai cara yang tadi. Tapi coba kalau pakai cara yang biasa, yang paling gampang. 250.000, Bu. 250.000 kan ya? Nah, kalau kayak gini ini kan sebenarnya, nah ini masalahnya kalau AK itu memang erat sekali hubungannya dengan pengetahuan matematika gitu ya. Jadi kalau di matematika ini kalau ada, nah ini saya hapus aja. Ini kan udah tahu ya 250.000 ya. Kalau ada rumus kayak gini, bukan rumus ya, ada hitungan kayak gini, alih-alih gitu ya, saya capek-capek menghitung 500 dikali 501, ini kan sebenarnya saya bisa bikin yang tadi saya bilang ini, gitu kan ya. Kalau mau dimirip-miripin bentuknya kan boleh kan, saya tambahin kali 1 boleh dong, kan 500 dikali 1 nggak ngaruh kan nilainya ya, boleh ya. Ya jadi kalau ada persamaan kayak begini, ini kan saya bisa kumpulkan karena ini sama-sama 500 kan ya. Jadi saya bisa 500 dikali 501 dikurangi 1. Tadi saya salah tadi kok. Saya maksudnya 500 ya. Enggak konsen. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan 500 dikali 500 kan? Ya. Jadi kalau ini kan gampang ngalinya ya. Tinggal 5 kali 5 aja 25, ini 10 pangkat 4 gitu. 1, 2, 3, 4 gitu. 250.000. Ya, jadi caranya kira-kira seperti itu. Ini bagus. Sebenarnya ada cara lain yang lebih mudah kalau secara logika. Tapi kenapa saya pakai cara ini supaya melatih kalian menggunakan rumus-rumus yang tadi. Ini adalah cara yang contoh yang bagus untuk tadi ya supaya kebayang. Kalau cuma dikasih rumus doang kan kayak nggak kebayang kapan bisa pakai ini. Gitu. Maka tadi pertanyaan yang di atas kali. Nah ini berarti summation-nya hasilnya adalah 250.000 tadi kan ya? Nah, 10 makan 4 kan ya? Begitu. Gitu ya. Sebenarnya waktunya sudah habis. Oke, Bu. Nanti sebenarnya latihannya ya di slide yang itu tuh banyak sekali gitu ya. Coba kalian nanti saya simpan di LMS, kemudian kalian tolong kerjakan gitu ya. Tolong dikerjakannya sendiri gitu ya. Kalian boleh diskusi, nggak apa. Kalau latihan tuh saya bahkan sebenarnya sangat mengharapkan kalian tuh ada peer learning gitu. Peer learning itu artinya kalian belajar dari teman kalian gitu. Siapa tahu bisa saling melengkapi. Tapi jangan nyontek gitu ya, jangan menyalin gitu ya. Saya lihat di latihan-latihan itu, cuma saya tutup mata aja ya kemarin-kemarin itu masih banyak yang saling mencontek gitu ya. Jadi kalian terutama yang memberi contekan ya buat saya sih itu
sebenarnya kalau karena saya lagi malas gitu ya ngurusinnya, jadi ya sudahlah gitu ya. Tapi kalau di ujian seperti kemarin itu saya nggak bisa tutup mata gitu ya. Kemarin saya masih rajin gitu ya. Masih rajin tuh dalam artian masih rajin menegur langsung, terus nanti ditanya kenapa, pakai gitu-gitu gitu ya. Saya masih punya energi buat itu gitu ya. Tapi nanti pas UAS gitu ya, saya mungkin tidak punya energi itu gitu. Jadi biasanya saya kalau lagi nggak punya energi buat begitu, saya malas pusing gitu. Pokoknya kalau wah ini nyalin nih gitu ya UASnya, ujian gitu ya, itu biasanya saya kasih aja ke dekanat gitu. Jadi saya tinggal. Jadi kalau dosen tuh sebenarnya kalau ada mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik itu sebenarnya tinggal bikin memo ke dekanat, ke Wadek 2, kemudian di CC ke Wadek 1 gitu ya, sama dekan. Nanti saya kasih buktinya, screenshotnya segala macam, nanti yang ngurus dekanat gitu ya. Kalau dekanat kan lebih nggak punya feeling ya. Kalau kayak dosen yang bersangkutan kan bisa lebih, oh tapi ini anaknya ini nih, misalnya anaknya semangat nih biasanya, kenapa ya kemarin kok begitu. Jadi ada feeling-feeling begitu yang biasanya ngebantu mahasiswa gitu. Tapi kalau pas lagi nggak punya energi biasanya, sudahlah gitu ya, malas pusing gitu ya, udah kasih aja ke dekanat gitu. Jadi saya minta tolong, saya nggak mau kejadian itu gitu ya, apalagi di sini kan banyak yang udah semester 7 gitu ya, udah maksudnya kalau mau ngulang mau kapan mau ngulang kapan lagi gitu ya. Jadi kalau udah masuk dekanat itu yang paling moderate tuh paling menengah itu adalah dapat E gitu ya. Yang paling parahnya kan skorsing ya. Enggak ini gitu ya, skorsing lah ya. Tapi yang paling moderate, yang paling ya tengah-tengah biasanya itu ya dapat E gitu. Artinya nggak lulus gitu ya, nggak lulus lagi kuliah itu gitu. Kalian mau ngulang kapan? Mau ngulang lagi semester 8 gitu kan males banget gitu ya. Jadi tolonglah kalau dikerjakan sendiri gitu ya, untuk berlatih gitu. Jadi sarana untuk berlatih supaya nanti ujiannya bisa gitu. Karena kalau nggak berlatih ya saya orang yang berlatih aja belum bisa masalah. Apalagi kalau yang nggak latihan gitu ya. Jadi pas sudah bisa dipastikan nggak akan bisa. Oke, kira-kira seperti itu saja. Nanti latihannya akan saya masukkan. Slide-nya tolong dilihat, yaitu buatannya dosen koordinator gitu ya. Saya lihat sebenarnya udah bagus banget gitu ya slide-nya gitu, lecture note-nya. PDF tapi beliau tuh bikinnya step by step gitu. Jadi kalian tuh bisa lihat kayak lihat slideshow gitu. Kalau PDF kan biasanya dia langsung bret aja gitu ya. Kalau ini dibikin step by step gitu. Jadi halamannya tuh kesannya banyak gitu, 56 halaman. Tapi padahal itu tuh sebenarnya cuma step by step aja isinya. Gitu. Sebenarnya isinya nggak sebanyak itu. Oke, terima kasih. Sebentar, saya lihat dulu. Saya ini aja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, ini Deka menghilang kemana nih? Oke, Zulkarnain, Farid atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini sekarang udah pertemuan ke-10 ya. Mudah-mudahan 4 pertemuan terakhir masih tetap bisa istiqomah buat tetap berusaha gitu ya. Nanti hasilnya ya yang ngatur yang di atas lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yuk, makasih.